Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nu fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh, a'azzaniyallah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi kali ini masih melanjutkan dari pembahasan kitab tauhid berupa syarahnya dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita berhenti di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat yang bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Karena ayat-ayat yang kita bahas kemarin yang panjang yaitu surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ya, atau yang dikenal dengan huququl asyarah, hak-hak yang 10 itu sudah ya kita bacakan melalui beberapa pertemuan kemarin. Masuk kita di hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Tentu ya berbicara tentang sahabat Mu'adz ya ibn Jabal radhiyallahu an, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Saleh tentang sedikit keutamaan dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Kata sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, aku pernah ya rakiban ma'ahu ya berkendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin di atas keledai himar. Ya. Ini menunjukkan tentang ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak segan ya untuk mengajak sahabatnya berkendaraan dengan beliau. Padahal cuma naik tunggangan yang bernama himar, keledai. Faqala li, maka Nabi pun berkata kepadaku, kata sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah Ta'ala?
Lihat ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Mu'adz, bertanya tentang dua pertanyaan. Dan dua pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang paling penting dalam masalah akidah. Yang paling penting dalam masalah tauhid dan akidah. Ini dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa hak Allah atas para hambanya? Ya. Karena hak yang paling utama yang harus kita tunaikan adalah haknya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa hakul ibad? Apa yang akan didapatkan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hamba itu menunaikan hak Allah Ta'ala? Jadi ada berapa pertanyaan? 2. Qultu, aku pun berkata, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini tentu ya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ya, padahal beliau terkenal dengan sahabat yang pengetahuan ilmunya dalam, bagus. Tatkala ditanya oleh Rasulullah, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi pun mengatakan haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya adalah ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hambanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar hamba-hambanya itu beribadah kepada Allah Ta'ala wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat pertanyaan pertama, inilah jawabannya. Hak Allah atas para hambanya adalah agar hamba-hambanya itu ayya'buduhu, agar hamba-hambanya itu menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah Ta'ala, yang didapat para hamba atas Allah Ta'ala jika mereka menunaikan hak Allah Ta'ala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Artinya nanti dijelaskan bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala tidak berbuat syirku billah, ya, bahkan baik itu syirkul akbar atau syirkul asghar, ya, maka peluang dia untuk tidak diazab besar nanti. Kuncinya satu, jaga apa? Tauhid dulu. Maka ini penting. Kenapa fokus dakwah para rasul itu tauhid? Kenapa fokus utama dakwah Nabi di Mekah pun tauhid? Karena ini yang paling utama, karena berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Ini yang perlu dijaga. Kalau dilaksanakan hak Allah Ta'ala, maka kata Nabi, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Allah tidak mengazabnya. Qult, maka aku pun berkata, kata sahabat Mu'adz, afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, bolehkah aku menghabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Bolehkah aku kasih kabar gembira manusia perihal ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubashirhum fayattakilu.
Jangan engkau kasih kabar gembira mereka akan hal ini, karena mereka akan yattakilu, akan berpangku tangan saja. Ya, artinya mereka tidak akan berusaha untuk banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebetulnya hadis ini kalau kita baca kemudian kita sedikit tahu maknanya, luar biasa kandungannya. Karena ini berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Karena hak Allah Ta'ala hak yang paling utama dan yang paling atas dalam hak-hak yang lain. Dan diawali dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk di penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, dalam hadis yang agung ini, ya, menunjukkan tentang fadilah li Mu'adz radhiyallahu an. Hadis tadi ya menunjukkan tentang keutamaan sahabat Mu'adz radhiyallahu an. Ya, beliau itu keutamaannya katsirah, banyak kata beliau. Mu'adz ibn Jabal al-Khazraji al-Ansari adalah sahabat dari kalangan Ansar yang tinggal di mana? Di Madinah. Karena kaum Ansar itu terdiri dari dua suku, Al-Aus dan Al-Khazraj, dan sahabat Mu'adz dari suku Al-Khazraj. Dan beliau, ya, dua suku ini asalnya dari mana? Yaman. Ya, dua suku ini asalnya dari Yaman. Dan beliau termasuk dari salah satu orang yang mendapatkan banyak mutiara ilmu. Bahkan beliau disebutkan oleh para ulama dengan a'lamu hazihil ummah bil halali wal haram. Sahabat Mu'adz ini adalah sahabat yang paling tahu, yang paling berilmu dari umat ini berkaitan dengan yang halal dan yang haram, tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Beliau paling tahu tentang hukum halal dan haram. Makanya ya, beliau pernah ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mengajarkan, untuk jadi qadhi, menentukan tentang satu hukum, kemudian muallim untuk mengajarkan. Ya, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengutusnya ke beberapa tempat. Ya, bahkan beliau pun pernah diutus oleh Nabi ke Mekah, ya, untuk mengajarkan ilmu di Mekah. Ya, kemudian juga Rasulullah mengutus, ya, Mu'adz ibn Jabal di tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah, menjelang Nabi meninggal. Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ilal Yaman, ke negeri Yaman. Ya, ke negeri Yaman untuk mengajarkan kepada mereka tentang apa? Tentang ilmu, tentang tauhid. Ya, Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal dan satu sahabat yang lain. Ya, ada yang satu ke Sana'a, ada ke tempat yang lain di daerah Yaman. Dan di antaranya yang diutus adalah sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Ya, yang terkenal dengan hadis, ya Mu'adz, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Ya, karena orang-orang Yaman waktu itu, ya, mereka agamanya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Tapi Nabi mengatakan, ngasih tahu kondisi orang-orang Yaman di sana ahlul kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah tentang syahada alla ilaha illallah. Tentang ini dulu, dakwahkan kepada mereka itu. Kemudian ya tentang salat, ya, tentang zakat, dan terus dijelaskan kepada Mu'adz tentang kondisi penduduk Yaman dan apa yang nanti didakwahkan kepada mereka. Ya, dan melalui, ya, dakwah beliau ini akhirnya penduduk Yaman pun masuk apa? Banyak masuk Islam. Ya, berkat Mu'adz ibn
Jabal radhiyallahu an, yang beliau juga asalnya berasal dari Yaman. Kemudian ada juga sahabat yang dari Yaman yang meriwayatkan hadis paling banyak. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, beliau asalnya dari mana? Dari antum jawabnya ragu ya. Dari mana? Dari Yaman. Ya, dari suku apa? Ad-Daus ya. Beliau dari suku Ad-Daus. Ya, dan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pernah mengutus Tufail ya untuk mendakwahi kaum Daus itu, ternyata enggak ada yang mau masuk Islam. Enggak ada, kecuali Abu Hurairah radhiyallahu an yang kemudian datang ke Madinah di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Sampai beliau ya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin tatkala datang ke Madinah, maka mendapati Nabi tatkala itu sedang ke Khaybar, perang Khaybar. Pulang Nabi, kemudian ditanya siapa engkau, kemudian mengatakan Abu Hurairah. Kemudian kata Rasulullah, aku tadinya ya sedikit berharap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan pada kelompok Ad-Daus di Yaman karena nggak ada yang masuk Islam. Ternyata malah yang masuk Islamnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya kata para ulama, kalau dakwah itu nggak ada yang merespon, nggak ada yang menerima, nggak apa-apa. Nggak tahu, mungkin ada 1-2 orang yang terima. Ya, 1-2 orang yang terima malah ilmunya bermanfaat gitu. Abu Hurairah padahal cuma 1. Ya Abu Hurairah, tapi lihat ya justru yang masuk Islam dan yang menerima dakwahnya jadi sahabat yang paling banyak ya meriwayatkan hadis ya. Kembali kepada ya sahabat Mu'adz radhiyallahu an. Ya, beliau diutus ya di tahun 9 atau ke-10 Hijriah ke Yaman. Ya, untuk jadi qadhi di sana. Ya, kemudian muallim, mengajarkan ilmu. Ya, dan ingat yang diutus oleh Nabi ini memang sahabat-sahabat yang ilmunya bagus, ya. Bukan dijadikan dalil oleh sebagian juru dakwah ya atau kelompok dakwah yang asal dakwah tapi nggak punya ilmu. Dakwah ke sana berapa hari, ya, kemudian ke sana berapa hari, ada yang berapa bulan ya, tapi nggak punya ilmu, modalnya modal semangat. Ini salah. Ya. Cuman berdalil dengan dalil ini gitu. Kan Nabi juga mengutus sahabat Mu'adz kemana? Ke Yaman katanya. Berarti kan boleh. Naam. Ini yang ngutus siapa? Nabi. Yang diutus siapa? Mu'adz ibn Jabal yang memang tahu tentang halal dan haram. Ya. Jadi nggak bisa dijadikan dalil untuk pembenaran ya jamaah-jamaah yang tertentu. Dan sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, beliau datang dari Yaman ya setelah diutus oleh Nabi untuk mendakwahkan tauhid. Beliau ya pulang dari Yaman ba'da wafatin Nabi, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat. Jadi Nabi itu tatkala mengutus sahabat Mu'adz radhiyallahu an, Nabi berkata, la'alli, kayaknya aku nih gak bakalan bertemu lagi denganmu. Ya, maka mendengar ucapan itu sahabat Mu'adz nangis. Ya, feelingnya apa? Kayaknya dakwah ke Yaman, balik Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sahabat itu paling sedih ya kalau mendengar Nabi itu disakiti. Paling sedih kalau mendengar Nabi itu ya mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, apalagi sampai wafat. Ya, maka baliknya Mu'adz ya radhiyallahu an ya, dan beliau balik ke Madinah,
kemudian mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dan dikuburkan di hari Selasa ba'dal maghrib. Tapi kemudian ya setelah itu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, beliau diutus di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ke daerah Syam. Ya. Karena di masa pemerintahan Abu Bakar itu cuma berapa tahun? Pak. Untung jarang baca ya. 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Ya terlalu lama. Baru yang agak lama siapa? Umar radhiyallahu an. Maka di masa beliau di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, maka sahabat Mu'adz ini diutus ke daerah Syam. Ya, untuk jadi qadhi, hakim di sana dan sebagai muallim, orang yang mengajarkan ilmu, dan beliau meninggal di daerah Syam ya pada masa penyakit taun. Ya, penyakit taun. Ya, beliau meninggal di daerah Syam. Ya, ini sahabat siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Itu ya sepintas tentang beliau. Kemudian ucapan ya sahabat Mu'adz radhiyallahu an, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya aku berkendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledai. Ya, ini menunjukkan apa kata beliau tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau itu rendah hati. Wa annahu yarkabul himar ma'a annahu asyraful khalqi 'alal itlaq. Ya, Nabi karena tawadhu'nya, karena rendah hatinya itu ya mengendarai tunggangan himar, keledai. Padahal beliau itu adalah asyraful khalq, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Ya, tapi tetap naiknya apa? Keledai. Padahal beliau makhluk yang paling mulia. Ya, paling mulia. Bisa aja mungkin naik kendaraan yang paling apa? Paling bagus, tapi enggak. Ya, di antara bentuk rendah hatinya Nabi, naik apa? Keledai. Ya mungkin dipandang orang kalau kendaraan sekarang ya kendaraan apa? Ya biasa gitu ya. Yang enggak terlalu apa? Mewah, enggak, keledai naiknya. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia alal itlaq. Ya. Wa tawadhu'uhu, dan rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah fi irdafin sahibihi ma'ah, menyertakan sahabatnya tadi ya bersama beliau. Ya. Artinya menyertakan itu bisa diikut sertakan di belakang gitu ya. Padahal cuma naik apa? Keledai, mengikut sertakan sahabatnya untuk ngikut di belakang. Ya mungkin kalau antum sekarang motornya motor apa? Motor 70 gitu ya. Ya kemudian mengikut sertakan siapa? Ya teman, ayo nggak apa-apa naik di belakang. Gitu. Nah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah naik keledai, rendah hatinya beliau, kemudian mengikut sertakan sahabatnya. Ini luar biasa tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kata beliau menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya menyertakan teman untuk duduk di belakang kendaraan kita. Kalau dabah, tunggangan maksudnya ya, tunggangan yang sifatnya hewan ya, atau kalau sekarang ya motor gitu ya, atau sepeda ya, selama tidak memberatkan. Tapi jangan kemudian orangnya gemuk kemudian disuruh apa? Ya lihat juga ya, kalau memang kuat bismillah kita ajak. Ya. Dan kalau kita melihat ya potret para salaf ya radhiyallahu anhum wa rahimahumullah ya,
Bahkan belakangan ya kalau kita melihat bagaimana potret Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau itu paling senang kalau lagi naik kendaraan itu ngajak ya orang-orang yang ingin belajar ilmu yang jalan kaki itu untuk naik kendaraan yang beliau bawa. Ya. Bahkan tatkala berada di Madinah pernah diceritakan karena beliau sendirian naik mobil itu selalu mobilnya penuh. Ya. Penuh dengan siapa? Ya, murid-muridnya yang diantar kemana, kemudian yang bertanya itu mobilnya penuh terus, penuh di dalam, penuh di luar. Ada yang bertanya, ya. Bahkan di Yordan pun di masa-masa akhir beliau itu mobilnya nggak pernah sepi, datang langsung penuh, pulang lagi penuh. Ya karena ada yang naik, ada yang tanya, ya sampai stafnya beliau itu yang selalu merekam dan mencatat pertanyaan itu melihat ini orang-orang nggak pernah apa bubar sama beliau, keluar mobil di apa namanya dikerumunin, kemudian balik ke mobil sampai mobilnya penuh, tanya sampai lama gitu ya. Bahkan pernah ada kejadian kata salah satu muridnya, beliau itu pernah turun dari mobil karena mobilnya penuh gitu, ditanyain sama yang penanya, kemudian di luar sudah banyak yang bertanya. Ya, tatkala beliau ingin sholat di salah satu masjid, kemudian datanglah ya wakil ya Perdana Menteri Yordan gitu, orang kedua lah gitu. Tatkala Syekh Al-Albani rahimahullah turun, beliau turun dari mobil gitu. Dan subhanallah orang-orang itu malah mendatangi siapa? Syekh Al-Albani. Ini nggak ada yang datang. Biasanya kalau di sini yang didatangin siapa? Pejabat gitu ya, pejabat publik ini nggak ada yang datang. Yang datang pada ke Syekh Al-Albani dan ngurubung di situ. Sampai kata muridnya, ana nih bingung ini pejabat nomor 2 nggak ada yang apa? Nggak ada yang datangin. Akhirnya udah saya yang datangin katanya untuk nenangin. Syekh tanya-tanya gitu. Padahal datangnya ke beliau. Ya ini kenapa? Karena tawadhu'nya beliau kepada ya kepada yang lain sehingga kemudian Allah muliakan kemuliaan beliau ya dengan ilmu dan kerendah hatian beliau. Kemudian ya faqal, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepadaku ya Mu'ad, ya wahai Mu'ad, ini kata Syekh Saleh, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada beliau hukum yang agung, tentang hukum yang agung. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ya menyampaikannya kepada sahabat Mu'adz itu dengan thariqah, dengan metode as-su'al wal jawab, dengan model pertanyaan dan jawaban. Agar apa? Agar yang demikian ini lebih mudah untuk orang itu perhatian. Ya. Kalau kita ngajarkan tentang metode ini kadang kita tanya supaya ada reaksi ya. Kalau ternyata nggak ada pertanyaan ya, kadang jamaah itu dia fokus dengan apa? Dengan fokusnya. Cuman fokusnya macam-macam. Ada yang fokusnya gimana ini nanti di rumah ya. Ada lagi fokusnya kemana? Ke kerjaan. Tapi kalau sekali waktu ditanya maka dia akan intibah, perhatian. Ya, maka Nabi ya memberikan metode dengan tanya jawab, dan ini adalah ya cara yang paling sukses kata beliau fi ta'limil ilm, dalam mengajarkan ilmu. Ya, karena kalau kita tanya at-talib ya pelajar ilmu tentang sesuatu yang dia tahu, dia akan perhatian, dia akan berusaha untuk mengingat jawaban. Ya. Dan ini adalah hal yang terpenting, dan ini thariqah, metode di antara metode mengajarkan ilmu, dan ini adalah ya thariqah nabawiyah. Jadi kalau pembelajaran ilmu yang sekarang diajarkan itu sebetulnya mengambil dari metode cara mengajarkannya Nabi tentang tanya jawab, tanya kemudian
tahu nggak tahu, kemudian diajarkan. Nah, ini adalah ya metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan pada banyak dari momen-momen atau keadaan-keadaan tatkala Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian ya ucapan Nabi ya kepada sahabat Mu'adz berupa pertanyaan, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, apakah engkau tahu wahai Mu'adz apa hak Allah atas para hamba dan apa ketentuan hamba atas Allah Ta'ala yang akan dia dapatkan? Ini masalah yang agung. Ya, maka jawaban Mu'adz adalah qultu, aku pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kata beliau adalah adab penuntut ilmu tatkala dia ditanya tentang sesuatu wa huwa la ya'rifu, sedangkan dia enggak tahu. Ya. Jadi kalau enggak tahu ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, jangan berusaha dia untuk mencari hal yang bisa membuat pertanyaan itu bisa dijawab. Kalau memang nggak tahu, ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, dia nggak usah membebankan mencari-cari ya dengan logika dia, jangan. Ya, kalaupun dia nggak tahu, ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, atau dia ya tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Ini juga ya metode orang yang belajar ilmu. Metode yang bagus adalah kalau dia nggak tahu, dia tanya kepada yang tahu. Tapi alhamdulillah sekarang kadang muridnya lebih pintar dari ustadznya. Ya, kadang ustadznya baru jelaskan sesuatu, ya jamaahnya langsung cari di mana? Di buka HP-nya, ya, sehingga ustadznya baru menjelaskan A, muridnya udah tahu sampai ya udah banyak. Ini bukan metode yang baik sebetulnya. Didengarkan dulu, dicatat, ya kemudian diambil kesimpulan, baru nanti kita lihat. Kita lihat di buku, ya kita lihat di referensi, ya, sehingga nanti ilmunya pun akan melekat. Tapi kalau ternyata kebanyakan kita ini kadang duduk mendengarkan, fokus, habis keluar dari masjid materinya langsung apa? Menguap. Enggak tahu nempelnya di mana ya. Ya, cuman kalau dicatat, apalagi dibukukan atau ditulis di handphone, nah ilmunya itu akan lebih membekas dan bermanfaat. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat nantinya. Dan termasuk di antara metode orang yang belajar ilmu, kata beliau, adalah bahwa seseorang apabila ditanya tentang ilmu yang dia tidak ketahui atau satu masalah ilmu ya yang dia tidak ketahui, ya maka ucapkan saja la adri, aku enggak tahu. Ya, la adri, aku enggak tahu. Atau kita ucapkan Allahu a'lam. Udah, jadi akan jadi lebih mudah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan dan kehati-hatian dia dan adab dia kepada Allah Ta'ala dan adab dia terutama kepada al-muallim atau orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Jadi nggak usah malu untuk mengatakan la adri, aku nggak tahu. Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kalau kita nggak tahu, la adri, aku nggak tahu. Dan Al-Imam Malik ya rahimahullah, ya, Imam Darul Hijrah, ya, beliau pernah ditanya tentang an arba'ina mas'alah. Beliau pernah ditanya tentang 40 masalah agama. Ya, ditanya berapa? Berapa masalahnya? 40. Fa'ajaba an arba' masail minha. Beliau cuman apa? Cuman menjawab 4 pertanyaan saja. Dari berapa? 40. Berarti berapa persen? Hah? 10%. Dari 40 yang beliau jawab cuma 4 saja. Padahal beliau Imam siapa? Imam Malik.
Ya, ilmunya luar biasa. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana ya beliau ya berhati-hati dalam menjawab ilmu agama. Ya, kadang kita kalau ditanya pertanyaannya belum selesai langsung dijawab. Ya, pertanyaannya belum selesai langsung dijawab. Ya. Padahal ini beliau ya Al-Imam Malik tatkala ditanya tentang 40 masalah beliau menjawabnya cuma 4 ya. Kemudian diantara ya mereka ya para salaf juga mengatakan tatkala ditanya la adri ya. Dan Imam Malik tatkala menjawab 4 cuma 4 saja dari 40 itu beliau ya mengatakan di sisa dari 36 pertanyaan itu beliau mengatakan la adri, saya nggak tahu. Dari 40 yang dijawab berapa tadi? 4, yang sisanya 36 beliau mengatakan la adri, saya nggak tahu. Faqala sa'il, maka sang bertanya yang mengatakan tentang masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, maka dia mengatakan ji'tuka min biladi kaza wa kaza as'aluka an masail wa taqul la adri. Kata laki-laki ini, aku nih datang kepadamu dari negeri ini negeri yang jauh. Ya, aku bertanya kepadamu tentang masalah ilmu dan kau mengatakan la adri, engkau cuma mengatakan ana enggak tahu. Ya. Maka kemudian faqalalah. Ya, maka kemudian Imam Malik pun berkata, irkab, udah ente naik kendaraan ente, pergi ke tempat ya yang kau datang dari tempat itu, udah ente sekarang pergi. Ya. Dan kau katakan ya kepada orang-orang sa'altu malikan wa qala la adri. Kau balik ya ke tempatmu, udah katakan bahwa Imam Malik mengatakan la adri, saya enggak tahu. Ya, jadi ini imam siapa? Imam Malik. Katakan pada mereka, aku tanya kepada Imam Malik dan Imam Malik mengatakan la adri, saya enggak tahu. Ini ya adabnya orang yang berilmu. Kalau memang enggak tahu ya udah enggak tahu. Nanti cari ya mungkin referensi jawabannya, dan kalaupun memang salah ya dalam hal menjawab, bukan termasuk aib untuk kembali dia mengulas lagi jawabannya, meluruskan ya. Dan ini termasuk di antara adab dan tawadhu bagi orang yang mengajarkan ilmu. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sahabat Mu'adz radhiyallahu an, tatkala beliau mengatakan kepada Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam, maka ya ini menunjukkan tentang apa? Raddul ilmi ila alimi. Beliau mengembalikan ilmu itu kepada orang yang tahu tentang ilmu. Ya, dan beliau kata Syekh Saleh hafizahullah menunjukkan ya beliau tidak mau masuk kepada perkara orang yang dia tidak tahu tentang hukumnya, jangan. Ya, kenapa? Karena dilarang oleh Allah Ta'ala kita berkata sesuatu yang tidak berilmu tentangnya. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berkata apa yang engkau tidak berilmu tentangnya. Ya, kemudian Allah katakan ya juga tentang apa? Ya, tentang orang yang berkata ya atas Allah Ta'ala wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu engkau mengatakan atas Allah apa yang engkau tidak tahu dan dosanya bahkan lebih besar. Ya, kenapa? Karena ya mengatakan atas Allah yang dia tidak tahu dan berilmu tentangnya. Bahkan ya kita akan sebutkan di sini tentang ayat ya surah Al-An'am ayat 144. Itu orang yang paling zalim adalah orang yang iftara 'ala Allahi kadziba. Ya, yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala berbohong. Ya, membuat hal-hal yang baru, berdusta atas Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia bighairi ilm, tanpa ilmu.
dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, tapi mungkin sampai di sini, dan insyaallah kelanjutannya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum